ibunda beliau yang bernama Salimah. Beliau merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Menurut keterangan putra beliau, tidak begitu jelas diketahui tahun kelahiran beliau, sehingga penulis tidak dapat mencantumkannya di sini. Dengan keadaan yang sangat sederhana, tidak mematahkan semangat beliau untuk menuntut ilmu, sehingga saat menginjak usia remaja, beliau dimasukkan ke pesantren Darussalam pimpinan Hadratus Syekh Al-Allamah Al-Arabillah Haji Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Di antara guru-guru beliau di pesantren tersebut ialah Al-Allamah Al-Arabillah Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Tuan Guru Tunji Ilmi, Tuan Guru Haji Said, Tuan Guru Tunji Yusuf, Tuan Guru Haji Khalid, Tuan Guru Zainal Ilmi, Tuan Guru Haji Hussein Qadri, Tuan Guru Haji Ismail, Tuan Guru Haji Abdul Qadir, Syekh Anang Sya'rani bin Haji Arif, salah seorang muhaddis yang banyak mencetak ulama di Martapura, Kalimantan Selatan, Kiai Haji Salman Jalil dan Kiai Haji Salim Ma'ruf. Setelah beberapa tahun lamanya beliau mengenyam pendidikan di pesantren Darussalam dengan beberapa guru-guru beliau di sana. Beliau diminta oleh guru beliau untuk mengajar di pesantren tersebut dalam waktu yang tidak sebentar, yakni kurang lebih selama 7 tahun beliau mengabdi di pesantren Darussalam. Ketika tahun 1951 beliau menikah dengan Hajah Fatimah, dan pada tahun 1953 yang ketika itu beliau telah memiliki anak pertama yang berusia 2 bulan. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah sekaligus untuk menambah pengetahuan di tanah suci tersebut. Di antara guru-guru beliau saat beliau menimba ilmu di tanah suci Mekah, di antaranya Al-Allamah Al-Muhaddis Syekh Anang Sya'rani rahimahullah ta'ala bin Haji Arif, yang merupakan guru beliau juga saat di pesantren Darussalam Martapura. Syekh Hasan Masyad dari Afrika, salah seorang ahli hadis dan pengarang kitab usul hadis. Syekh Saifullah dari Turki, Syekh Ahyad Al-Buguri, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, kakek dari Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qutbi, salah seorang kutub, pemegang kutub di kota Mekah ketika itu, dan Syekh Abdul Qadir Al-Mandailing dari Medan. Beliau berada di Mekah selama kurang lebih 2 tahun. Salah satu ucapan beliau yang disampaikan kepada penulis adalah, saya mengaji di Mekah walaupun hanya 2 tahun, tapi terasa seperti 15 tahun karena tidak ada waktu untuk bermain-main. Di antara pengakuan beliau lagi, saat belajar di Mekah, beliau pernah tidak diajak bicara oleh guru beliau Syekh Anang Sya'rani bin Haji Arif selama 3 bulan. Hal ini terjadi karena beliau pernah diajak oleh seorang temannya untuk melihat-lihat kota Jeddah dan Jarwal, yang saat itu beliau menolaknya dikarenakan beliau tidak mau terganggu waktu belajarnya. Namun karena bujukan teman, dengan sangat terpaksa beliau mengikuti ajakan tersebut. Namun keesokan harinya, ketika waktu belajar, Syekh Anang Sya'rani tidak mengajak bicara kepada beliau. Setelah lewat dari masa 3 bulan, Syekh Anang Sya'rani berkata kepada beliau, kamu kesini mau mengaji atau mau jalan-jalan? Padahal tidak ada seorang murid pun yang memberitahukan hal tersebut kepada Syekh Anang Sya'rani rahimahullah. Sekembalinya beliau dari Mekah, beliau kembali ke kampung halamannya di Banjar, dan pada tahun 1968 beliau pindah ke Jakarta, tepatnya di daerah Petojo, Jakarta Pusat. Setelah itu beliau pindah ke Cibunar pada tahun 1973 sampai 1974. Pada tahun 1975 beliau pindah ke Jalan Biak.
Kemudian pada tahun 1976 beliau pindah ke Gang Jamblang. Setelah itu pindah ke Roksi sampai wafatnya. Saat itu beliau belum mengajar, bahkan sempat berdagang sampai ke Tembilahan Riau. Di samping berdagang, beliau juga gemar mutalaah kitab-kitab agama. Kemudian beliau meluangkan waktunya untuk belajar dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Semenjak itulah beliau mulai mengenal dengan beberapa habaib dan ulama di Jakarta. Di antaranya almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud bin Muhammad Al-Attas, almarhum Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, almarhum Syekhuna Al-Faqih Kiai Muhammad Syafi'i Hadabi, almarhum Kiai Ahmad Damanhuri bin Haji Mujtaba Paseban, almarhum Al-Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Aidrus, Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Ali bin Sahil, dan juga Syekhuna Kiai Syukran Mahmud. Kemudian ada seseorang yang bernama Pak Mukhtar yang berasal dari Cirebon, yang mengetahui keilmuan beliau, sehingga Pak Mukhtar menginginkan beliau untuk mengisi acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah Pak Mukhtar. Dari sinilah beliau mulai dikenal di kalangan masyarakat, sehingga salah seorang jemaah yang bernama Ustaz Muhammad Sainin meminta beliau untuk mengajar, sehingga banyak pula permintaan-permintaan dari masyarakat agar beliau mengisi taklim di berbagai daerah Jakarta. Berikut ini nama-nama tempat beliau mengajar: Masjid Al-Ulama, Masjid Al-Huda, Masjid Baitul Muttaqin, Masjid Al-Amar, Masjid Sabil Al-Muhtadin Pisangan Baru Jatinegara, Masjid Jami Izharul Haq, Masjid Ar-Rahmat di Roksi, Musalla Al-Hidayah Tanah Sareal 7, Rumah Haji Somad Pembangunan salah seorang jemaah Banjar, Masjid Syiarul Islam Gang Langgar Setiakawan, dan Musalla Al-Hijrah, dan beberapa masjid di wilayah Roksi dan sekitarnya. Selain di tempat-tempat yang penulis sebutkan tadi, beliau juga membuka taklim di rumah beliau setiap hari Ahad untuk kaum bapak dan hari Jumat untuk kaum ibu, yang sekarang masih dilanjutkan oleh putra beliau Ustaz Hafizi. Di hari Selasa pun diadakan taklim atas permintaan beberapa asatidz. Beliau pernah diminta salah seorang murid beliau untuk memberikan nama madrasah yang berlokasi di depan Musalla Al-Hijrah, kurang lebih 200 meter dari Masjid Al-Amar. Madrasah tersebut diberi nama oleh beliau dengan nama Izharul Ulumid Diniyah. Beberapa pesan almarhum yang penulis dengar langsung. Yang pertama, biasakanlah hidup di dalam mencari ridha Allah Ta'ala. Yang kedua, jangan terlalu mengejar dunia dan kedudukan. Yang ketiga, bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Yang keempat, selalu merasa kurang dengan ilmu dan ibadah. Kemudian kurang lebih sekitar 7 tahun sebelum wafatnya, beliau mengalami komplikasi berbagai penyakit. Pada hari Sabtu jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 20 Rajab 1428 Hijriah, bertepatan tanggal 4 Agustus 2007 Miladiyah, beliau menghembuskan napas yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau meninggalkan 6 orang putra dan putri sebagai berikut. Yang pertama Siti Zaleha, yang kedua Syarifah, yang ketiga Muhammad Zaki, yang keempat Mahmud Bisri, yang kelima Abdul Muhsi Hibzi, yang keenam Ahmad Azizi, dan meninggalkan 9 orang cucu sebagai berikut. Yang pertama Khawla Laili, yang kedua Rif'ah, yang ketiga Maziyah Fikri, yang keempat Rib'iyah Nur, yang kelima Muhammad Farid Firyabi, yang keenam Syaibatul Hamdi, yang ketujuh Sijistaniyah, yang kedelapan Durratul Hilaliyah, dan yang kesembilan Riyadul Badi'. Kesan-kesan dari beberapa murid beliau terhadap almarhum guru. Penulis pernah mengunjungi beliau dengan almarhum Kiai Ahmad Damanhuri. Setibanya di kediaman beliau,
Penulis memperkenalkan beliau dengan almarhum Ki Ahmad Damanhuri dikarenakan baru pertama kali beliau bertemu. Di saat itulah penulis melihat ketawaduan kedua ulama tersebut, karena keduanya saling mempersilahkan untuk memimpin doa. Penulis beserta Ki Ahmad Damanhuri berkata, dipersilahkan untuk mencicipi air dan snack. Lalu Ki Ahmad Damanhuri berkata kepada penulis bahwa orang Banjar punya azimah besar dengan adanya Ki Zuhri. Beliau adalah seorang waliullah. Setelah itu penulis dipanggil oleh almarhum untuk masuk ke dalam kamar beliau, dan beliau berkata, kamu jangan tinggalkan Ki Ahmad Damanhuri. Beliau adalah orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ki Ahmad Damanhuri memasuki kamar beliau untuk berpamitan. Setelah itu Ki Zuhri sempat berpesan kepada Ki Ahmad Damanhuri agar beliau tidak meninggalkan jamaah Banjar. Beliau pernah mengatakan kepada penulis bahwa beliau masih mengaji kepada Tuan Guru Syekh Anang Sya'rani, padahal Guru Anang Sya'rani itu sudah wafat beberapa tahun yang lewat. Ini menunjukkan perhatian khusus dari guru beliau terhadap almarhum Ki Zuhri. Sepanjang sepengetahuan penulis, Ki Zuhri adalah sosok ulama yang alim, amil dan wara'. Terbukti saat penulis menawarkan makanan yang akan dibeli di warung makanan, beliau menolak. Seraya beliau berkata, kalau kamu belikan saya makanan di luar, maka pengajian akan diliburkan lebih dari 3 bulan. Yang saya mau, kamu yang masak atau istri kamu. Pernah salah seorang murid beliau meminta beliau kepada beberapa jamaah untuk membantu pengobatan beliau, maka beliau menolak. Bahkan murid tersebut ditegur dan beliau berkata, jangan beritahukan keadaan penyakit saya kepada jemaah. Himmah beliau di dalam mengajar tidak putus, walaupun mengajar dengan cara berbaring di atas ranjang atau di atas kursi roda, dan ini sering didapati oleh penulis saat mengaji dengan beliau. Salah seorang murid beliau yang bernama Ustaz Basyaruddin pernah menemani almarhum untuk mengajar di satu masjid yang saat itu sedang turun hujan yang begitu deras. Tatkala beliau membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif untuk bina bima jarab bil maqadir, tiba-tiba hujan berhenti seketika. Manaqib ini penulis susun dengan harapan agar kita bisa mengikuti jejak langkah ulama-ulama kita di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan zikrul awliya tanzilur rahmat, yang artinya menyebut riwayat hidup para aulia ta'ala itu diturunkan beberapa rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun yang ke-13 tahun ini adalah
kebetulan bertepatan hari ini dengan wafatnya beliau. Tahun pertama, kedua, ketiga, terus gak ada yang tepat tuh. Cuma tahun ini alhamdulillah tepat. Tapi hari ini tidak tepat. Hari Sabtu almarhum beliau. Tapi suatu saat aku bakalan tepat semuanya gitu. Hari ini kami hormati dari panitia sempat meeting sama saya, coba sini corona. Insya Allah Anda masih ada ditunggu. Ya. Baik hadirin hadirat rahimahumullah majelis haul. Dari guru kami yang mulia Kiai Zuhri bin Haji Taha, yang alhamdulillah anak beliau Abdul Muhsin. Baunya ini melebihi daripada misik, ya. Kemudian Nabi bertanya ketika setelah apa yang ditanyakan oleh baginda Nabi, ببرهما وصناع المعروف لديهما وجدنا إلى حق الجناه من رحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالرحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا آمين اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد المكرمون yang selamat سلام الله يا سادة من الرحمن يرزقون سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. تعيننا تغيثنا بحكمتكم وجدواكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. أعطنا وأعطنا عطاياكم هداياكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. ولا خيرتم ظني فحاشاكم وحاساكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. وقولوا واشفعوا بنا إلى الرحمن مولاكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. سنطاع مزايا من مزاياكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. سنراعي ما تخشنا وتخشاكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. صلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur. على المختار شافعنا ومنجدنا وإياكم سلام الله ya sadar ya rahman ya syakur.
أقوى السبيل أتانا داعيا بالحق إلى الإسلام بالقول السديد فبادر بإجابة كل عبد مطيع للإله والرسول وأنكر ذي بغي وأعرض كل قبال ضلول. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Khaliqina al-Azim, alladhi akramana bi-idrakil anwaril hidayah ila siratin mustaqim bi-bi'asati sahibul hulukil azim wal qadril kabiril fahim ladai rahmanir rahim. Sayyidina Mustafa Muhammad alladhi hadaitana bih wa 'allamtana bih wa karramtana bih wa sarraftana bih wa dallaltana bih wa rafa'tana bih wa ja'alta jihadan fi sabilihi likay nahnu ummatuhu fi akhir zaman na'rif kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita muliakan para habaibul kiram, para kiai, para asatidz, sahibul majlis, keturunan dari sahibul qaul yang dimuliakan oleh Allah. Di sini ada akhina billah, ada Abdul Jabir bin Syekh Al-Jufri Abdul Salih bin Hakim Al-Attas, ada Aminah billah, para habaib yang lain, para asatidz yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tak perlu insan yang penuh dosa ini memuliakan lagi. Hadirin dan hadirat yang sampai saat ini mendapatkan kemuliaan. Duduk dari jam berapa Pak? Mulai dari jam berapa? Hah? Jam 9, Masya Allah. Ini masjid ya? Masjid Al-Rahman. Al-Aman. Duduk jam 9 dari masjid Al-Aman. Allah lihat. Siapa zat yang maha melihat? Siapa zat yang maha melihat? Allah. Siapa zat yang maha mendengar? Allah. Siapa yang ngumpulin kita di sini? Allah. Siapa yang menggerakkan kita datang untuk duduk di tempat ini? Allah. Siapa yang memberikan keberkahan pada kita sehingga kita dapat hadir di tempat ini? Allah. Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha tinggi? Allah. Siapa raja dari segala raja? Allah. Siapa yang akan menjawab seruan orang-orang yang memanggil kepadanya? Siapa yang akan menerima taubat hamba-hambanya? Allah. Kita duduk di tempat ini. Saya cepat temukan dan antum semua karena atas izin Allah, karena Allah berkehendak, karena nama kita sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahkan sebelum kita dilahirkan, bahwa bulan ibn bulan, bulan ibn bulan, bulan ibn bulan, bulan ibn bulan
akan duduk di Masjid Al-Haram untuk memperingati acara Maulid dan Isra. Beruntung kan? Beruntung. Saat ini kita lebih beruntung dari ratusan juta umat Indonesia yang ada tadi. Kita nggak perlu takut corona, insya Allah, karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena kita duduk pada tempat ini ada duduk. Nggak mungkin bisa duduk kalau nggak ada izin. Biar orang yang dekat kalau nggak ada izin nggak bisa hadir. Yang jauh didatangkan bisa hadir karena dimudahkan oleh Allah. Yang menggerakkan kita hanya Allah. Kita ini hamba yang tidak memiliki kemampuan apapun. Makanya ketika Allah bertanya kepada Daud alaihissalam, salah seorang nabinya, dia Daud, arifni arif nafsak. Ya Daud, bagaimana cara kau mensifati aku, mengenali aku, dan kau mengenali dirimu? Maka Nabi Allah Daud menjawab setelah berpikir, Arabtu ya Rabbi bifadaniyati wa bil baqa wa bil dhurra. Aku tahu aku mengenalmu karena kau zat yang mahal baqa, yang tidak kekal selamanya, yang kekal selamanya, dan kau adalah dengan keesaanmu, dengan kemampuanmu. Jangan aku mengenal diriku. Kenapa? Dengan ketidakmampuanku dan bersifat fana, bakal binasa, bakal hancur, bakal tenggelam, kecuali mereka-mereka yang mendekatkan diri dengan Allah. Ada suatu kisah menarik. Sahibul Tariqah, pemimpin Tariqah Al-Bahalawi. Tariqah kan banyak, ada Tariqah Qadiriyah, Syabul Qadir Al-Jilani, ada Tariqah Tijaniyah, Sayyidi Ahmad Al-Tijani, ada Tariqah Rifaiyah, Sayyidi Ahmad Al-Rifai, ada Tariqah namanya Tariqah Bahadawiyah. Ini pemimpin tariqahnya bernama Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Bahadawi. Kita di sini rata-rata keturunan beliau yang dari golongan Habaib di Indonesia rata-rata bersambung kepada beliau, kecuali yang Al-Haddad bersambung dari Abdul Faqih, dari pamannya Sayyidina Faqih. Ketika dalam keadaan fana, beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, seandainya kau tidak menegurku wahai keluargaku, wahai muridku, aku akan hidup sampai yaumul qiyamah, kata Sayyidina Faqih. Mana mungkin, kata muridnya. Muridnya ini pintar. Kata muridnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang memiliki nafas pasti akan mati. Kata Sayyidina Faqih, aku sudah tidak memiliki nafas lagi dalam diriku. Nafasku telah aku hancurkan. Dibawakan lagi ayat berikutnya oleh muridnya, kullu ma 'alaiha fan. Setiap yang ada di permukaan bumi pasti bakal binasa. Kullu ma 'alaiha fan. Aku bukan sesuatu hingga bakal binasa. Terakhir dibacakan lagi sama muridnya, kullu sayyidin halikun illa wajhahu. Setiap perkara, setiap sesuatu pasti akan hancur kecuali wajah Allah. Apa kata Sayyidina Faqih? Ana min nuri wajhi. Aku dari cahaya punyamu. Apa pentingnya saya ceritakan ini? Bahwa kita di umat ini, di zaman ini tidak bisa seperti Sayyidina Faqihil Muqaddam yang mengucapkan subhanallah 100.000 kali, alhamdulillah 100.000 kali, la ilaha illallah wa akbar 100.000 kali, dan menyiapkan 360 gentong kurma diisi full, setiap harinya dibagikan
untuk 1 tahun. Tahu nggak ada 3 perempuan? Jadi tiap hari keluar, nggak ada yang mampu. Faqih di dalam ilmu syariat sehingga mendapatkan gelar julukan faqihul muqaddam. Kita tidak mampu seperti Muqaddam Sani cucunya Al-Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad Muladdawilah bin Ali bin Alwi Al-Buyur bin Muhammad Sayyidina Faqihul Muqaddam, keturunan yang kelima yang disebut Muqaddam Sani, 4 kali hatam Quran di siang, 4 kali hatam Quran di malam. Ada yang mampu? Saya nggak mampu. Ada yang mampu seperti Syekh Habib Bakar bin Salim yang di masa Allahnya mengisikan air di kota Tarim yang jumlahnya 307 masjid dan salat 2 rakaat di dalamnya. Berarti berapa kali 614 sambil ngisiin air. Ada yang mampu? Ada mampu. Lantas kita di umat akhir zaman apa yang mampu kita lakukan agar Nabi melihat kita, agar Rasul melihat kita, agar kita memiliki hubungan dengan mereka, agar kita selamat, agar kita dikenal, agar kita dilirik, agar kita dipandang dengan pandangan cintanya. Bukankah Allah zat yang maha melihat? Dan penglihatan Allah cuma ada 2, penglihatan dengan cinta atau penglihatan dengan murka, penglihatan dengan rahmat atau penglihatan dengan azab. Duduk kita di tempat ini, Allah melihat kita dengan pandangan cintanya tanpa peduli hari kemarin yang kita lakukan, Allah tidak peduli. Saking besarnya rahmat Allah, saking besar dan tingginya kasih sayang Allah. Saya kasih contoh yang paling gampang. Orang tua kita sebagai orang tua, anak kita buat salah, gampang gak kita maafin? Habis buat salah besar, gampang gak kita maafin? Gampang. Apalagi ibu, coba tanya ibu yang darinya sifat rahim, tempat keluarnya kita disebut rahimul mar'ah, gampang dimaafkan gitu. Seperti itu pun Allah, karena sifat yang ada dalam orang tua, dalam ibu itu berasal dari Nabi Muhammad, dan dari Nabi Muhammad berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kasih sayangnya. Jadi kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, minta maaf sama Allah, pasti diampuni, pasti diampuni. Yang bilang pasti siapa? Allah di dalam hadis qudsinya, bukan saya. Kalau saya ngomong bisa salah, tapi Allah berfirman dalam hadis qudsinya, tiada perkumpulan seperti kita pada siang hari ini, berkumpul, berzikir, mengingat Allah dan mengingat orang-orang saleh. Kalau ada tujuan kita mendapatkan rahmat dan diampuni dosa kita oleh Allah. Bahkan salah satu malaikat protes, ya Rabb, itu ada salah seorang pendosa yang duduk karena sekedar mampir, mungkin pengen dapat nasi kebuli, kalau ada nasi kebuli, ya kan? Mungkin pengen dapat berkat, kebetulan lewat duduk, padahal dia pendosa nggak niat hadir tadinya, lewat aja kebetulan dengar suara pengen hadir, kebetulan. Dan ini pendosa, malaikat protes, ya Rabb, itu orang cuma sekedar mampir, masa berhak juga dapatkan ini? Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Humul la yakfi bidam. Mereka adalah suatu perkumpulan, mereka adalah suatu pertemuan yang apabila orang-orang yang berkumpul bersama mereka tidak akan pernah celaka selamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah melalui malaikatnya saat ini sedang membagi-bagikan berkat buat hati. Ntar berkat buat makanan dibagi belakangan. Sekarang berkat buat hati dulu. Jadi terimanya pakai hati.
Karena tempatnya iman di dalam hati, tempatnya cahaya di dalam hati, tempatnya nur di dalam hati. Siapkan hati kita, terima, akan merasakan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan duduk di tempat-tempat seperti ini. Kalau kita buka hati kita, kalau kita ingin buka jiwa kita, tidak masuk. Karena mata kita ini sering melihat maksiat. Al-Fakir juga terhijab dari malaikat. Cuman Al-Fakir yakin bahwa Allah, karena Al-Fakir yakin hadis kutsinya Allah, bahwa Allah membagi-bagikan rahmat. Bahkan di dalam Al-Quran, ala bi ayyami dahrikum nafahat ala fataqarrabu laha. Sungguhnya dalam hari-hari kalian itu ada nafahat. Jemput itu nafahat, ambil itu nafahat, pemberian Allah, hingga berubah jadi kesenangan. Ibadah bukan hanya menjadi kebiasaan, ibadah menjadikan kesenangan. Baru mendapat namanya zafur, rahmatul iman. Ya kan? Baru merasakan kenikmatan iman. Kalau nggak merasakan kenikmatan iman, apa kita pikir Nabi Muhammad melakukan sholat sampai kakinya bengkak gak nikmat? Apa kita pikir Nabi Muhammad menahan lapar sampai dalam riwayat diikat dengan batu perutnya sampai 3 biji tidak nikmat? Apakah Nabi Muhammad harus rela tidur di Gua Hira 2 hari 3 malam beralaskan batu karena tidak nikmat? Apakah Nabi Muhammad harus masuk kota Taif sehingga dilempari batu selama 10 hari? Bukan itu nikmat untuk Nabi Muhammad. Tidak ada, karena kita ini manusia. Kita sudah dapatkan nikmat di alam ruh. Kecenderungan kita di dunia untuk mencari kembali itu nikmat-nikmat. Cuman sayangnya kita sering tertipu dengan nikmat banyak. Kita sering terkecoh dengan nikmat-nikmat yang mazali, yang berbentuk sementara waktu. Kita lupa pada kenikmatan hakiki. Apa kok dibilang Ustaz kenikmatan kita pernah dapat dulu di alam ruh? Kita sudah pernah bertemu dengan Allah dulu di alam ruh. Bukankah kita semua dikumpulkan alam tu bi rabbikum? Kita semua yang telah mengadakan bala, dan yang pertama kali mengucapkan bala adalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita sudah merasakan kenikmatan itu berjumpa. Jadi kecenderungan manusia dalam ilmu psikologi kejiwaan mencari kenikmatan itu pasti. Jangan cari kenikmatan yang gak hakiki. Kenikmatan yang hakiki ini berkumpul seperti ini, berzikir kepada Allah. Apalagi kita masuk bulan Rajab, bulannya maghfirah, ya kan? Siapa yang gak nanam di ini bulan, gak nyiram nanti di bulan Sa'ban, maka gak akan metik hasilnya di bulan Ramadan. Itu kata as-salafus shalihin. Ar-Rajab sahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan sahru ummati. Diperintahkan banyak mohon ampun, dibersihkan dulu, karena itu awal jalan menuju kepada Allah, yaitu taubatan nasuha. Dan Allah selalu membentangkan tangannya, tinggal mau gak kita mohon ampun sama Allah. Kalau dosa mah pasti baik. Ada yang bisa 1 hari gak buat dosa, ada yang bisa 1 hari menahan dirinya dari dosa. Al-Fakir mah gak mampu berkurang dikit udah dosa aja gitu. Yang kita bisa lakukan apa? Mohon ampun sama Allah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu malaikat pencatat nggak disuruh nyatet dulu dosa kita sampai 6 jam. Kita minta ampun nggak jadi dicatat. Sampai Allah di dalam hadis qudsi kita salah siang, kita buka di malam hari, Allah ampuni. Salah malam, Allah membentangkan tangannya di siang hari, minta maaf, diampuni. Kurang apa lagi? Tinggal mau atau tidak mau. Tadi analogi ibadah itu senang,
Siapa yang di sini hobi main bola? Yang muda-muda pasti hobi main bola ya. Ya, hobi main bola kena gaprak, masih bangun berdiri lari, padahal sakit. Biar jam berapa malam, karena dia hobi yang kita anggap sakit nggak enak, bagi dia enak. Begitupun ibadah, ini baru urusan duniawi, kenikmatan yang bersifat duniawi. Apalagi ketika kenikmatan itu dapatkan ketika mulut kita berzikir menyebut nama yang maha suci Allah. Ketika kenikmatan itu kita dapatkan ketika kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Di sini kita melakukan seorang ulama yang namanya nggak akan pernah mati, yang namanya akan terus hidup, karena sampai saat ini tanda ini orang soleh kita masih memperingati bolnya, tanda kita masih mencintai beliau, tanda keberkahan dari Allah masih ditimbulkan, tandanya dia orang baik, kita masih dengan orang-orang yang mati kita bisa dikumpul. Mudah-mudahan di kuburnya almarhum al-maghfurlah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dikumpulkan dengan para nabi, wasiddiqin, wasuhada, wa shalihin. Dan bagi kubur kedua orang tua kita juga yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan ya kau jadikan kuburnya taman dari taman surga, kau jadikan kuburnya terang benderang, kau luaskan kuburnya ya. Dulu mereka selalu memberikan tempat terbaik bagi kami, maka saat ini berikan tempat terbaik bagi mereka ya Allah. Dia cukup ya. Bisa terakhir ya tentang Isra Mi'raj, sendal Nabi aja membawakan saya terakhir. Ala jami'il qawli Nabi Muhammadin Allah wa jami'il halqi tahta zilali lidil arti Musa Nuhdi ihla wa Ahmadu ilal arti lam yu'mar bi halqi bi'ali. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu masih pakai sandal. Nabi Muhammad masih pakai sandal. Sampai ke Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi semua kaum yang ada di bawah naungan sendalnya Nabi Muhammad, kata Imam Nabhani pengarang ini saya. Imam Nabhani ini sekelas adalah Habib Ali bin Muhammad bin Wazir Hafiz Ibnu Durrah Abdur Rahim. Ini tiga orang yang paling dicintai di abad sebelum kita, 100 tahun yang lalu. Habib Ali bin Muhammad bin Wazir Hafiz, Syekh Ismail Nabhani. Itu dia berkata seperti itu. Musa waktu mau berbicara sama Allah di bumi, di wadi Muqaddas tua nak lagi ya Musa, innaka bil wadi muqaddas. Disuruh copot sendalnya Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad berhadapan sama Allah, nggak disuruh copot sendalnya. Yang tidak bisa ambil ibrah, jalin hubungan sama Nabi Muhammad, jalin kedekatan dengan Nabi Muhammad, jalin persahabatan dengan Nabi Muhammad, senangkan hati Nabi Muhammad. Sendal yang gak ada artinya jadi mulia dapat berhadapan dengan Allah di ars singgasananya Allah. Gak disuruh copot itu sendal karena memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Apalagi kita umatnya, kalau itu sendal yang terbuat dari kulit, saingan mana Nabi Muhammad sendal sama kita sebagai umatnya? Saingan kita pasti. Cuman itu sendal udah nempel, kita belum nempel. Maka jalin hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Cara jalinnya gampang di tangan. Banyak keluarga kita umat Nabi Muhammad yang masih membuat sedih Nabi Muhammad. Betul. Perilakunya jauh dari ajaran dan sunnah Nabi Muhammad. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun gak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kita ajak berselawat satu kali, kira gak Nabi Muhammad? Itu banyak sekali. Kita ajak 1-2 orang, kita ajak 3 orang untuk berselawat kepada Nabi Muhammad agar kita dilirik oleh Nabi Muhammad. Mungkin kalau kuping ini bisa mendengar
kuping ini akan mendengar jawaban terima kasih dari apa yang kita lakukan dalam meringankan Nabi Muhammad, memikirkan umatnya akhir zaman. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, yang berhak mendapatkan minum telaga Kautsar melalui telapak suci Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, Kau zat yang maha melihat kami, ya Kau zat yang maha mendengarkan kami, ya Kau saksikan perkumpulan ini semenjak tadi, ya jadikan tiap detik, tiap menit duduknya kami di rumahmu saat ini sebagai bekal kami untuk dapat mendekatkan diri kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabb, saat ini kami coba memohon, ya Rabb, dengan mengangkat tangan kami, menundukkan kepala kami hanya di bawah kebesaran-Mu, karena hanyalah Kaulah yang maha besar, hanya Kaulah yang maha agung, karena Kaulah yang maha pemberi. Kami sangat yakin, ya Rabb, karena Kau yang berfirman di dalam Quran-Mu, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Jikalau ditanya di mana letakku, katakan ya Muhammad, aku dekat dengan hamba-hamba dan aku yang akan menjawab seruan mereka. Ya Rabb, kami sekarang memohon hanya kepada Zat-Mu, ya Allah. Kami hanya akan meminta dan bersandar kepada keagungan-Mu, ya Allah. Kami hanyalah hamba di akhir zaman yang ketaatan bercampur dengan kemaksiatan. Tegur kami dengan kelembutan ketika kami salah, ya tuntun langkah kaki kami agar selalu berada di jalan-Mu. Selamatkan negara kami dari segala macam wabah, penyakit, ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Rabbana, jagalah kami, jaga keluarga kami, jaga lingkungan kami, jaga anak-anak kami, karena penjagaan kami perlu tidur, ya, tapi Kau tidak memerlukan tidur. Mata kami perlu terpejam, sedangkan mata dan pengawasan-Mu tidak perlu terpejam. Kami titipkan kepada-Mu, ya, karena Kau adalah sebaik-baik pengatur bagi kami dan bagi keluarga kami. Ya Allah, catatkan ketentuan-ketentuan baik bagi kami dan jauhkan kami dari ketentuan-ketentuan buruk. Ya Rabb, kami pernah mendengar di dalam Sunan Abi Dawud hadis riwayat kekasih-Mu Nabi Muhammad, tidak ada hamba-Mu yang mengangkat tangan kepada-Mu dan menundukkan kepala di bawah kebesaran-Mu kecuali Kau malu untuk tidak mengabulkan doa mereka. Saat ini kami memohon kepada-Mu, ya, dan Kau lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kami, apa yang tersimpan dan menjadi hajat kami, dekat perantara Sahrul Khobar, dengan berkat perantara maulid yang kami bacakan, dengan berkat perantara para habaib dan anak-anak kecil yang belum berdosa. Sampaikan, hantarkan doa kami, ya Rabb, sehingga dapat mengetuk pintu arsy-Mu dan Kau turunkan pengabulannya kepada kami. Kau yang berjanji, Kau perintahkan kepada kami untuk berdoa, kami telah berdoa, ya, dan Kau janjikan pengabulannya bagi kami, maka percepatlah pengabulan bagi kami, dan Kau yang tidak pernah mengingkari janji-Mu, ya Allah. Semoga Allah menjadi kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang hijau diangkatkan oleh Allah, yang masih sering lupa diingatkan oleh Allah, yang belum merasakan kenikmatan iman ditambah kenikmatan iman, ditambah muta'allaq hatinya duduk bersama-sama di dalam masjid-masjid seperti ini, perkumpulan seperti ini,